Anggota PPSU Kelapa II Wetan tewas terlindas truk dari saat hendak mendahului mobil di depannya di Bambu Apus, Jakarta Timur. Istri korban histeris melihat jasad suaminya terkapar. Anggota PPSU Kelapa II Wetan Jamaludin tergeletak di tengah jalan Bambu Apus Raya Cipayung, Jakarta Timur. Menurut keterangan saksi, korban tewas akibat terlindas ban belakang truk bernomor polisi yang melaju dari arah berlawanan. Korban terjatuh lantaran tak mampu mengendalikan sepeda motornya saat hendak mendahului mobil di depannya. Istri petugas PPSU yang menjadi korban kecelakaan di Kelapa II Wetan menangis histeris melihat suaminya meninggal akibat kecelakaan dengan kendaraan lain. Jenazah Amaludin sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi masih menyelidiki kecelakaan ini dan mencari pelakunya. Sementara itu, polisi masih memburu pelaku tabrak lari terhadap pekerja sarana dan prasarana umum di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kedua anak korban berharap pelaku segera ditangkap dan diberi ganjaran sesuai hukum yang berlaku. Suasana duka masih menyelimuti kediaman korban tabrak lari di kampung halamannya di Indramayu, Jawa Barat. Salah satu putri korban, Peggy Melati Sukma, tak kuasa menahan air mata saat mengingat mendiang ayahnya. Putri korban berharap pelaku segera menyerahkan diri dan bertanggung jawab. Juga nggak nyangka tiba-tiba udah nggak ada, padahal pas malamnya masih bisa bercanda-bercandaan bareng. Pengennya cepet-cepet ketemu gitu orangnya, biar cepet-cepet bertanggung jawab atas apa yang udah dilakuin. Biar ayah sayanya juga tenang di sananya. Sebelumnya, Taka, seorang pekerja sarana dan prasarana umum atau PPSU, tewas saat sedang menyapu jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis pagi. Korban ditabrak sepeda motor oleh orang tak dikenal yang langsung melarikan diri. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut bertakziah ke rumah duka. Anies meminta pelaku segera menyerahkan diri. Sementara itu, polisi masih memeriksa barang bukti termasuk rekaman kamera CCTV dan sejumlah saksi untuk memburu pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto membagikan bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Sumatera Selatan. Dalam kunjungannya, Panglima juga mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti protokol kesehatan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto didampingi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melepas 800 paket bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 pada Jumat pagi. Bantuan itu pun disalurkan oleh anggota TNI Polri melalui Babinsa, Babin Kamtibnas, Tagana, dan organisasi masyarakat. Selain membagikan bantuan, Panglima TNI juga memimpin rapat kerja dengan gugus tugas COVID-19 di Sumatera Selatan. Dalam rapat ini, Panglima TNI menyoroti banyaknya masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan. Bila kita amati, masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dan mempraktekkan pola hidup sehat. Dari hal yang sederhana saja, yaitu menggunakan masker. Mohon maaf, tadi saya lihat di pasar juga masih banyak tidak menggunakan masker, Pak Pangdam, Pak Kapolda. Sebab itu nanti dalam kegiatan Satgas Sepeda Motor, itu juga harus dilengkapi dengan masker, kemudian mengingatkan kepada masyarakat. Sebelumnya, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto juga melakukan kunjungan kerja ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis 23 Juli lalu. Dalam kunjungan kerja kali ini, Panglima TNI melepas 700 paket bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19. Panglima juga menyoroti pentingnya masyarakat untuk disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan. Panglima menilai selama ini upaya Pemprov sudah cukup baik. Hanya saja masih perlu ditingkatkan, termasuk mengajak tokoh agama dan masyarakat dalam upaya mendisiplinkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo positif corona setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta. Usai mendapat info tersebut, pihak istana mengatakan Presiden Jokowi dan perangkatnya akan segera mengikuti tes swab dan PCR. Positif yang sebelumnya memang bertemu dengan Bapak Presiden. Yang pertama perlu kami tegaskan di sini, setiap pejabat, menteri ataupun masyarakat yang akan bertemu dengan Bapak Presiden itu kami lakukan protokol kesehatannya sangat ketat. Yang pertama adalah dilakukan rapid test, yang kedua tentunya kita menggunakan masker, yang ketiga adalah selalu menjaga jarak. Di dalam istana pun kursi dan tata letak meja dan kursi itu sudah kami lakukan jaga jarak dan lainnya. Nah, Bapak Presiden dan perangkat kami semua di sini yang melayani Bapak Presiden selalu melakukan tes kesehatan secara rutin. Tentunya khususnya Bapak Presiden dilakukan rutin, dan hari ini memang secara kebetulan jadwalnya Bapak Presiden untuk melakukan tes kesehatan dan mungkin juga termasuk swab dan lain-lain. Itu dari kami, dan tentunya kami tidak tahu apakah itu yaitu urusannya beliau ya, tertularnya di mana kan belum tentu ya. Tetapi kami menjaga Bapak Presiden selalu, dan sekali lagi hari ini adalah memang jadwalnya Bapak Presiden melakukan tes kesehatan. Sejumlah pengendara terjaring razia masker dan mendapat sanksi sosial di kawasan Pasar Johar Baru, Jakarta. Razia masker sengaja digelar sebagai antisipasi mencegah penyebaran COVID-19. Petugas gabungan dari unsur TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan ASN dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat menggelar razia masker di depan Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Belasan orang yang kedapatan tidak menggunakan masker terjaring razia dan mendapat sanksi sosial dengan menyapu di area pasar. Namun ada pula pelanggar yang beralasan masker yang dimilikinya kotor dan memilih sanksi sosial karena tidak memiliki uang untuk membayar denda. Bang. Tadi habis nebang pohon bang, tinggalan maskernya kotor, kan kotor tuh maskernya saya tinggal jadinya gitu. Nah. Terus abang lebih memilih sanksi bersih-bersih nih? Iya bang, soalnya nggak ada duit juga. Iya. Razia masker sengaja digelar sebagai antisipasi mencegah penyebaran virus COVID-19. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Leman, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan vaksin akan diuji coba kepada 1.600 lebih relawan. Sementara terkait waktu uji coba vaksin, Terawan masih koordinasi dengan Bio Farma. Banyak awal Agustus Pak ya? Itu data ada di Bio Farma, ya, waktunya dan sebagainya. Jadi ini uji coba nanti untuk berapa relawan Pak? Yeah. Untuk berapa relawan Pak? Yeah. Kemarin udah diungkapkan 1.600 lebih. Mohon izin Bapak. Pak ya. Makasih ya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah telah menyebut jenazah pasien COVID-19 sebaiknya dibakar. Menurutnya membakar jenazah COVID-19 bertentangan dengan kaidah agama tertentu. Tito Karnavian menyebut dirinya tidak pernah menyarankan agar jenazah pasien COVID-19 dibakar. Menurut Tito, ada pihak yang menyebarkan perkataannya secara tidak utuh dalam sebuah diskusi webinar. Tito hanya menyebut virus corona dalam jenazah bisa hilang setelah dibakar. Namun membakar jenazah bertentangan dengan kaidah agama tertentu sehingga tidak perlu dilakukan. Saya sampaikan jenazah COVID itu diduga mengandung virus, maka teorinya virus itu mati salah satunya menurut penelitian itu dengan cara dipanaskan. Salah satu penelitian menyebutkan pada suhu 56 derajat Celcius dia akan mati. Sehingga teorinya ya, jenazah yang mengandung virus itu untuk membuat virus yang mati juga seyogianya dibakar. Tapi tentu belum tentu sesuai dengan akidah bagi agama tertentu termasuk kita yang muslim. Oleh karena itu tekniknya adalah dengan cara dibungkus rapat supaya virusnya tidak ada celah untuk keluar. Setelah itu baru dimakamkan di tempat yang kering sehingga tidak ada kemungkinan untuk
mengalir di air dan lain-lain. Berbagi di tengah pandemi COVID-19 bisa dilakukan dalam bentuk apa saja. Terlebih bantuan yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya bagi penerima sebagai penambah semangat dan motivasi untuk bertahan di tengah pandemi, termasuk makanan siap saji bagi masyarakat yang terdampak. Hidup dengan segala keterbatasan dirasakan warga yang tinggal di bawah rel kereta stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Beban yang dipikul kini semakin berat akibat pandemi COVID-19 berdampak secara ekonomi kepada kehidupan mereka. Membantu meringankan beban warga ini, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia mengajak warga untuk makan siang bersama. Makanan siap saji dibagikan kepada warga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ada tukang parkir, tukang cuci, tukang urut, pemulung paling banyak, jual kopi juga ada. Saya mewakili dari anak-anak Tuhan ya. Terima kasih banyak kepada MSC Peduli atas pedulinya kepada kami. Makanan yang diberikan juga menjadi kepedulian MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia terhadap pelaku UMKM dengan membeli makanan dari mereka. Dampak COVID ini bukan hanya kepada kesehatan, tapi juga kepada day-to-day living atau ekonomi masyarakat. Dan ini paling berdampak pada masyarakat yang kurang mampu. Pada masyarakat yang terutama rely on upah hariannya, gitu kayak hariannya, untuk mereka bisa hidup. Dan makanya untuk banyak pekerja harian yang kehilangan pekerjaan, ini akan sulit sekali gitu untuk mereka bisa tetap menghidupi keluarga. Mari kita bersama menghadapi wabah COVID-19 dengan membantu sesama melalui MNC Peduli. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan mendapat bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo. Bantuan diserahkan di posko penanganan darurat bencana alam. Ribu paket sembako diserahkan langsung di posko penanganan darurat bencana alam yang berada di Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tiap paket bantuan sembako terdiri atas beras sebanyak 5 kg, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula, dan 1 kotak teh celup. Hari ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo karena memberikan kami bantuan yang sangat kami butuhkan, Pak. Dan saya juga berharap agar di hati Pak Jokowi berkenan membuatkan kami rumah yang layak kami tinggali, Pak. Itu saja, Pak. Warga kami dengar memukul tiang listrik, itu pertanda bahwa akan ada bahaya. Informasinya dari teman-teman akan ada banjir besar. Maka itu kami keluar dari rumah berlarian tanpa apa yang bisa diselamatkan. Selain bantuan paket sembako, bantuan lainnya yang diberikan berupa 900 paket yang berisi selimut, sarung, susu balita, handuk dewasa, dan popok balita. Bantuan dari Panglima TNI, Kasat, semuanya sudah mengalir di sini. Kemudian relawan-relawan instansi yang dari masyarakat di Sulawesi Selatan juga kita sudah distribusikan untuk dibutuhkan pengungsi yang ada di tempat pengungsian. Sebelumnya, banjir bandang melanda Masamba, Luwu Utara Senin 13 Juli lalu. Sebanyak 30 orang meninggal akibat bencana ini. Pemerintah setempat menetapkan masa tanggap darurat selama 30 hari sejak 14 Juli hingga 12 Agustus mendatang.